Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Baik, masih kembali lagi dengan saya Bapak Tony Setiawan dalam mata kuliah evaluasi pendidikan kejuruan. Nah, kita akan lanjut ya. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang validitas dan sekarang hari ini kita akan membahas tentang reliabilitas instrumen. Nah, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, reliabilitas kemarin sudah kita bahas apa itu reliabilitas. Sekarang kita akan membahas cara-cara dalam menentukan reliabilitas, gitu ya. Nah, dalam ilmu statistika, sebenarnya ini masuk ke statistika, cara menguji reliabilitas itu ada empat cara. Cara yang pertama itu dengan split hub atau belah dua, teknik belah dua. Cara yang kedua dengan rumus KR20. KR itu Kudder-Richardson penemunya. Cara yang ketiga adalah KR21 dan cara yang terakhir adalah Alpha-Crumbach. Ini alpha gini ya. Nah, Alpha-Crumbach. Oke, bisa terima ya. Dan kita akan bahas satu persatu. Split hub atau belah dua itu rumusnya seperti ini. Nah, 2 RB per 1 plus RB. Silakan nanti dipelajari sendiri karena saya jarang menggunakan split hub, meskipun dulu juga pernah menghitung manual tulis tangan split hub, tapi ada beberapa kriteria kenapa harus pakai split hub, kenapa harus pakai KR20 ataupun 21. Nah, saudara boleh belajar ini lebih dalam lagi jika tertarik tentang reliabilitas, namun saya biasanya hanya menggunakan KR20, 21 ataupun Alpha-Crumbach. Tapi tidak menutup kemungkinan saudara akan menekuni split hub ini. Nah, untuk reliabilitas dengan metode belah dua ini metode Spearman-Brown ini ya. Jika nilai koefisien reliabilitas kurang dari 0,70, maka jumlah soal ditambah dengan soal yang sesuai dengan artinya. Artinya apa? Berarti ini suatu instrumen tes dikatakan reliable itu jika di atas 0,70. Ini keterangannya di atas ini. Kalau di atas 0,70 bisa dianggap atau bisa dikatakan bahwa instrumen tes tersebut reliable. Seperti itu. Oke, next. Cara yang kedua adalah dengan rumus KR20. Nah, KR20 dan KR21 itu sama-sama penemunya. Hanya saja yang membedakan kalau KR20 itu sudah dipastikan P-nya tidak sama. Apa itu P? P, kemarin sudah kita bahas ya, P itu adalah tingkat kesukaran. Nah, untuk tingkat kesukarannya tidak sama atau tidak bisa dipastikan sama. Itu nanti menggunakan rumus KR20. Ada rumusnya seperti ini. RI itu reliabilitas internal instrumen, kemudian K itu jumlah item soal di dalam instrumen, kemudian P itu proporsi banyak subjek yang menjawab setiap item soal, QI itu 1 min PI, ST kuadrat itu varians total. Rumusnya seperti ini, dengan X adalah nilai setiap soal dan N adalah jumlah responden. Seperti ini dulu saya ngitung manual. Bayangkan saya ngitungnya manual tulis tangan dengan kalkulator, tulis di kertas folio itu luar biasa. Tugasnya memang luar biasa kalau zaman saya dulu. Nah, KR20 untuk sekarang itu lebih praktis lagi jika kita menggunakan Excel. Makanya nanti ketika UTS ini tugasnya itu menggunakan Excel ketika UTS. Dengan rumus manual tapi dengan berbantuan komputer dengan Microsoft Excel. Adapun koefisien nilai KR20 itu jika kurang dari 20 itu not reliable. 0,21 sampai 0,40 ini rendah. Kemudian
0,41 sampai 0,60 ini sedang ya. Kemudian 0,61 sampai 0,80 ini reliable. Kemudian 0,81 sampai 1,00 ini dikatakan very reliable, sangat reliable, sangat tinggi. Ini secara sumbernya asli seperti ini, tapi jika dibahasakan lebih mudahnya seperti ini. 0 sampai 0,20, nah 0,0 sampai 0,20 ini sangat rendah. Ini harusnya 0,21. Kalau ini pakai nolnya 2 berarti ya 0,210. Ini harusnya 21. Nah, 21 sampai 40 ini rendah. Ini 0,41 sampai ke 0,60 itu sedang, 0,61 sampai 0,80 itu tinggi, dan 0,81 sampai 1,00 itu sangat tinggi. Jadi bagaimana dalam menentukan instrumen yang reliable? Nah, itu biasanya menggunakan yang ini. Minimal sekali itu 0,61. Ini rumusnya seperti ini. Oke, next. Nah, adapun rumus untuk menentukan reliabilitas sebuah instrumen berikutnya adalah KR21. Perbedaannya dengan KR20, kalau KR21 ini sudah dipastikan P-nya sama. Ya, P-nya sama. P itu tingkat kesukaran. Oke. Kalau P-nya sama itu pakai rumus KR20. Tapi kalau P-nya tidak bisa dipastikan sama atau katakan tidak sama, itu pakai rumus KR20. Jadi nanti ketika mengerjakan soal UTS, saudara kerjakan dulu P-nya sebagaimana penjelasannya di videonya nanti. Itu menentukan dulu validitasnya dulu. Nah, kira-kira, mohon maaf bukan kira-kira ya, berdasarkan hasil perhitungan nanti P-nya setiap butir soal sama atau tidak. Nah, kalau tidak sama atau variatif atau bersifat heterogen, nanti menggunakan KR20. Tapi kalau sama, mudah semua atau sedang semua atau sukar semua itu menggunakan KR21. Nah, interpretasinya sama dengan yang KR20 tadi, ada rumusnya seperti ini. RI itu reliabilitas internal instrumen, kemudian K itu jumlah item soal dalam instrumen, kemudian M itu rata-rata skor total, ST itu varian total. Ya, rumusnya sama yang KR20. Seperti itu ya. Sekarang enak, berbantuan Excel, ngitung enak, nyari standar varian total misalkan. Masukkan di Excel, dihitung jadi jawabannya. Nanti tinggal diolah, diklik, jadilah itu hasil dari berapakah koefisien KR20 ataupun KR21-nya. Enak sekali kalau sekarang. Bayangkan dulu itu saya ngitung manual di kertas folio. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang alfa kerombak. Satu hal yang perlu teman-teman mahasiswa perhatikan, apa bedanya KR20 dan KR21 dengan alfa kerombak? Jika KR20 dan KR21 ini opsi jawabannya, bentar ini ya, saya ganti warna agar lebih jelas. Opsi jawabannya itu adalah antara 0 dan 1. Nah, antara 0 dan 1. 0 itu salah, 1 itu benar. Sama dengan yang KR21, antara 0 dan 1. Dah. Itu pakainya KR20 atau KR21. Namun untuk alfa kerombak ini opsi jawabannya lebih dari 1. Oke. Opsi jawaban lebih dari 1. Bentar. Lebih dari 1. Contohnya apa? Contohnya di kuesioner atau angket itu, ataupun multiple choice. Kalau multiple choice tidak bisa masuk ya, karena tetap jawabannya benar dan salah, tidak bisa, mohon maaf. Multiple choice ya bisa masuk di alfa kerombak. Alfa kerombak itu yang jawabannya lebih 1. Atau seperti angket, itu ada skornya 4, 3, 2, 1. Nah itu baru bisa pakai alfa kerombak. Nah, adapun rumusnya
seperti ini, koefisien reliabilitas alfa Cronbach RI ini. Nah, kemudian K itu jumlah item soal, kemudian ada rumus ini, jumlah varian skor tiap item, dan ST itu pada varian total. Itu varian total nanti rumusnya sama yang tadi. Nah, adapun bagaimana kita menentukan reliabilitas dengan alfa Cronbach itu jika nilai R-nya itu lebih dari 0,70. Jadi 0,70, lebih dari 0,70 dianggap reliable. Oke. Nanti nilai alfa Cronbach, mohon maaf bukan nilai R ya, tapi nilai alfa Cronbach. Nilai alfanya nanti alfa Cronbach itu lebih dari 70 dikatakan reliable. Namun ada ahli yang menyatakan, ini Bapak Strainer ini menyatakan meskipun di atas 0,70 harus di atas 0,70, tapi tidak boleh lebih dari 0,90. Berarti nilainya antara 0,71 sampai dengan 0,90. Nah, itu baru dikatakan instrumen itu reliable dan layak digunakan. Oke, ini rumusnya bisa berbantuan dengan Excel. Mudah sekarang. Saudara pasti bisa dan harus bisa. Mahasiswa kok masa pakai Excel enggak bisa. Ngisi-ngisi nih tahu. Seperti itu ya. Saya jelaskan sekilas tentang nanti bank datanya di UTS seperti ini. Nanti lebih jelasnya sudah saya jelaskan di video yang UTS. Tolong simak semuanya ya. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman, ini kan bank data, kemudian mengerjakan validitas di sini. Nah, mengerjakan reliabilitas di sheet ini. Kemudian mengerjakan rangkuman di sini. Nah, nanti ada rangkumannya seperti video yang di UTS nanti saya jelaskan, dan di bawahnya ada reliabilitasnya. Terserah saudara mau pakai KR20 atau 21, karena saya juga belum menghitung ini validitasnya. Kalau nanti ini harus KR20 juga nanti saudara menentukannya pakai KR20, tapi jika harus KR21 juga saudara menghitungnya harus pakai KR21. Nanti di akhir rangkuman di sini dikatakan atau dinyatakan reliabilitasnya berapa. Nah, sehingga dalam menentukan validitas dan reliabilitas itu membaca di rangkuman nanti di sini sekali baca. Adapun perolehan angkanya mulai dari bank data, validitas, dan reliabilitas seperti itu. Saya rasa cukup sekian. Silakan simak videonya, benar-benar disimak, karena kalau hanya 1 atau 2 video tidak bisa ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.